perlu pikirin itu seberapa besar effort yang udah kalian keluarin gitu. Inti dari olahraga itu adalah chemistry guys. Inti dari olahraga itu adalah tim. Jadi jangan bikin kalian tuh beban. Oh gue harus juara umum, jangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di Pratama Mulyawan alias @school_19 di Instagram. Dan kali ini di Pomet, dimana kita bakalan ngomongin tentang hal-hal di dalam kuliah, di luar kuliah, dengan narasumber yang pastinya menarik dan juga ahli dalam bidangnya selama 30 hingga mungkin 1 jam ke depan. Nah, di sini sendiri gue udah pakai jaket yang Gumatika banget ya. Gimana kalau misalnya Gumatika itu, kalau misalnya kalian belum tahu, adalah gugus himpunan dari matematika sendiri. Nah, di gugus himpunan itu bukan hal yang baru lah di departemen gitu. Setiap departemen pasti ada. Cuma ada satu hal nih yang baru dan new dan fresh dari Gumatika sendiri. Di sini kita kedatangan anggota-anggota baru ya. dari Gumatika. Sebetulnya bukan anggota baru dari Gumatikanya. Mungkin ada satu sih yang anggota baru Gumatika. Cuma anggota baru dari divisi di Gumatika sendiri. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu dari ketuanya tersendiri dari divisi tersebut. Divisinya jangan disebut dulu, cuma nama dan jabatannya di divisi tersebut. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin guys, nama gue Denanda Alvaran Syakif. Kalian bisa panggil gue Denan. Di sini gue sebagai kepala departemen. Lanjut. Oke, silakan Reinhard. Oke, semuanya perkenalin, nama gue Reinhard Julianto. Gue dari Matematika 58 dan gue sebagai staff di sini. Oke. Nah, mungkin kita pasti penasaran kan, apa sih yang baru dari Gumatika dan divisinya gitu loh. Dan mungkin bisa dikasih tahu Bang, apa sih divisi yang baru di Gumatika nih Bang? Oke guys, jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu ya. Jadi di Gumatika ini ada divisi baru yang baru dibentuk tahun ini, dan namanya itu adalah Manajemen Olahraga dan Seni. Yang bisa disingkat sebagai Morsers. Nah, sebetulnya jadi aku sebetulnya senior ya di sini ya. Ya, siap. Siap senior. Divisinya senior gitu kan. Iya. Karena kan background udah duluan gitu. Bisa. Betul. Nah, kalau misalnya ini sih mungkin banyak dari kita penasaran kenapa sih Morse ini sendiri dibentuk dan juga tujuannya itu apa sebetulnya Morse itu dibentuk. Boleh mungkin dari ketuanya, karena harusnya tahu dong, hafal dong dengan visi, misi dan tujuan dari Morse. Jadi kenapa Morse dibentuk ya? Betul. Oke, mungkin gue jelasin sedikit timeline dari anak matematika aja ya. Maksudnya setiap angkatan gitu. Jadi kita kan ada spirit yang mana tuh dari tahun ke tahun anak matematika tuh mahasiswa matematika itu selalu meraih juara umum gitu. Departemen matematika tuh juara umum bertahun-tahun. Senggol dong bos. Jadi karena hal itu kan bisa dilihat ya, kalau mahasiswa matematika tuh sebenarnya tuh banyak gak sih bakatnya. Betul. Bisa dikembangin. Betul. Dan gue sih ngeliat sendiri sih, mulai dari akademik, non akademik, semuanya itu istilahnya matematika banyak banget gitu loh. Mulai dari yang ikut ONMIPA, mulai ikut lomba-lomba terus menang gitu kan. Betul. Benar. Kebetulan di Spirit kan non akademiknya ya. Iya. Nah, terus ya bisa dibilang ini ada potensi yang kuat gitu, dan ini masih tahap IPB, maksudnya fakultas. Nah, siapa tahu kan setelah kita kembangin itu bisa naik, bisa ke tahap IPB, bisa ke tahap nasional mungkin. Nah, itu target dari kita, dan inilah kenapa Morse dibentuk. Kita juga meringankan beban dari departemen sebelumnya ya kan. Sebelumnya kan banyak proker-proker yang dipegang oleh PSDM, dan karena biar fokusnya lebih terpusat di Morse aja ya, terkait olahraga dan seni, jadi kita bentuklah departemen baru, Manajemen Olahraga dan Seni. Jadi biar proker-proker mengenai olahraga dan seni itu bisa terfokuskan ke Morse. Betul. Nah, ngomongin tentang proker, pastinya kalau misalnya untuk setiap divisi sendiri kan di Gumatika memiliki proker masing-masing kan, dan biasanya kebanyakan adalah proker turunan. Nah, kalau untuk Morse sendiri kan istilahnya baru ya. Ya, betul. Ya, walaupun misalnya mungkin dari PSDM itu sudah ada beberapa kegiatan seperti Math on Spirit dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya untuk saat ini Morse sendiri prokernya itu apa aja sih? Mungkin
Reinhardt nih kan biasanya kan dia yang dateng ke depan ya kan, abis itu ngumumin. PJS baru. Betul, waduh, pas banget PJS ya kan. Oke, baik. Mungkin pertama kita mulai dari yang paling dekat dulu ya kali ya. Mad on Spirit seperti yang udah Dwi bilang, itu merupakan salah satu proker kita gitu ya. Yoi. Terus buat bisa dibilang latihan nih buat Mad on Spirit itu Mad Community, dimana kita tuh di situ ngelatih nih orang-orangnya dan orang yang berpotensi baik dan performanya bagus lah gitu. Iya. Itu akan kita calonin buat jadi kontingen di Mad on Spirit. Terus habis itu ada WWM nih. WWM itu kayak apa ya? Sebagai suatu kegiatan nih, silaturahmi antar sivitas matematika. Jadi nggak cuman mahasiswa S1-nya doang, ada tendik, dosen, dan juga pasca sama alumni. Makanya itu ya itu bisa dibilang salah satu acara silaturahmi non formal paling gede gitu di departemen kita. Terus abis itu ada Math, Sport and Art Media. Jadi di situ tuh kayak kita ngasih berita olahraga, berita seni, bahkan berita lomba gitu di situ. Oke, jadi untuk semuanya ini istilahnya ada tujuannya masing-masing ya. Betul Kalau banget. Mad on Spirit untuk bikin wadah di mana mereka bisa secara kompetitif untuk meraih sesuatu, lalu kalau misalnya community untuk ngelatih mereka. Oke. Terus paling ada satu lagi sih. Ada kompetisi antar angkatan namanya Math League. Oh, Math League. Iya. Tapi ya itu. Math League mungkin belum sekarang sih, soalnya masih agak lama juga. Oh ya, boleh dibocorin nih kapan nih kira-kira Math League? Sekitar Oktober November ya. September udah mulai persiapan. Oke. Ya sebenarnya persiapannya akhir September kan sih. Agustus sudah ada IMET kan. Betul. Selagi IMET itu selagi mahasiswa 59 angkatan 59 perkenalan departemen. Itu udah mulai dipersiapkan soalnya kan kebetulan ya Math League ini buat bareng-bareng ya, dan dikhususkan ke yang 59 ya. Jadi ya kita mulai persiapan ketika di Agustus, ketika udah ada IMET. Gitu. Nah, kalau untuk proker sendiri, kembali lagi tadi gue udah ngomongin tentang proker biasanya adalah turunan. Kalau untuk Morse sendiri, prokernya itu dibikinnya itu secara gimana sih? Apakah kalian melihat bahwa ada tempat-tempat di mana ini kurang gitu, atau misalnya kan mungkin seninya kurang tersalurkan, ataupun olahraganya kurang tersalurkan, atau gimana sih? Apakah diskusi dulu atau emang ngambil dari yang lamanya aja juga, atau gimana? Oke, jadi buat penentuan prokernya tuh, jadi awal gini ya, sebelum gua masuk sebagai KDP ya, kepala departemen, itu udah didiskusin dulu proker-proker mana yang dari PSDM mau diturunin ke Morse, dan kebetulan udah ada, dan beberapa proker, sebagian besar itu prokernya emang turunan dari PSDM, kayak Math Community itu sebenarnya tahun lalu Mathcom udah ada, cuman karena masih ada potensi yang harus digali lebih lanjut. Betul. Itu kita ambil lagi nih di Morse, kita kembangin Mathcom. Karena jujur sih gua sendiri buat baru masuk ke bukan Gumatika, ke departemen matematika, nggak terlalu ngelihat Mathcom dulu sih, karena mungkin ada gitu kali. Salah satunya stand up comedy kan waktu itu ada Zoom gitu kan, kayak ngasih tunjuk apa aja sih yang ada, terus kayak ikut-ikutan gitu apa aja sih yang ada. Tapi pun juga pas udah selesai dari situ terus masuk ke departemen matematikanya, gua nggak ngelihat banyak komunitas gitu sih. Itu dia. Jadi emang Mathcom tuh bisa dibilang kalau tahun lalu tuh masih kurang berjalan. Ada beberapa yang berjalan pasif kayak gitu ya. Futsal, yang olahraga besar kayak futsal, basket, Mobile Legends itu masih jalan. Cuman beberapa komunitas lain tuh kurang berjalan. Jadi kami kembangin lagi lah tahun ini, dan kebetulan jatuh. Jadi emang sorry guys, jadi ada distraksi dikit ya. Jangan grogi. Apa saya jatuh. Nah, ini mana HP kesayangan lagi. Oke, lanjut ya. Jadi kebetulan buat Mathcom ini kita ambil dari tahun lalu sebagai proker turunan, buat kita kembangin lagi, dan alhamdulillahnya Mathcom ini lebih lancar tahun ini, dan kebanyakan berjalan komunitasnya, kayak yang lain kayak seni juga sebenarnya udah mulai jalan. Seni musik, seni teater tahun ini juga ada seni teater. Jujur gue sangat senang gitu, karena gue adalah salah satu anggota dari
Medcom Theater gitu. Wakil ketua ya. Nah, Tahun depan jadi ketua kan, Wi? Tahun depan jadi ketua. skip Bang Wawi aja ya, Bang Wawi menjadi ketua teater gitu kan. Bang Wawi Keren kan banget ini. teater tahun ini. Tahun depan lu ya gak sih? Nah, masih ada banyak lain. Kata Setuju gue, gak sih? kata gue udah pasti Dwi gak sih? Muka-muka drama. Janganlah, hidup saya sudah penuh drama, masih ditambahkan lagi. Nah, Jangan. itu, bro. Justru untuk Potensi. melengkapi. Potensi buat melengkapi Iya. dari Morse ini lewat teater. Iya, bisa. Kembangin bisa. bakat. Boleh. Boleh. Oke. Ini kembali lagi ke topik. Nah, oke, kita balik lagi ke topik ya guys. Heeh. Jadi selain Medcom itu Betul. ada Med on Spirit, dan Med on Spirit ini udah pasti ada ya, karena Oke. ini tuh buat Itu pun juga dari sebelumnya kan, Iya, PSDM. PSDM juga, dan Hmm. Med on Spirit ini lebih difokuskan lagi di Morse karena kebetulan waktu dulu ya PSDM itu juga difokuskan. Cuman karena ada satu dan lain hal itu bersinggungan sama acara lain, sama proker lain, jadi agak ke distract dikit Ya, fokusnya. istilahnya PSDM jadi keteteran dan Iya, terbebani ya. Jadi kami ambil tuh sebagai proker turunan kami. Hmm. Dan ya udah, seperti yang tadi udah dibilang juga ya kemarin ya, Med on Spirit lah ya. Terus lanjut buat Medlic juga sama, itu proker turunan dari PSDM. PSDM. Sama ya, kurang lebihnya sama latar belakangnya. Terus Yang baru. nah yang baru nih, kebetulan yang baru nih, Med Sport and Art Media. Itu sebenarnya ada yang turunan juga. Di dalam Med Sport and Art Media itu ada Med Talent. Med Talent ini ya kayak mahasiswa bikin menampilkan bakatnya lah lewat IG Gumatika. Istilahnya Instagram. Matematika Got Talent kan. Nah, Ya, betul. Matematika Got Talent, Jadi- tapi istilahnya kita salurkan lewat IG Nah, kan. Dan juga mungkin YouTube Gumatika atau gimana. Jadi kalau kalian punya bakat Betul. dan kalian ingin menampilkan ya, Betul. nah kalian bisa langsung hubungin aja Morse nih. Dengar-dengar Reinhard punya bakat ini ya, makan api ya nggak sih? Iya, emang saya orang Banten suka debus sedikit emang. Kalau lagi gitu, kalau lagi gabut makanin besi emang. Iya. Nanti dia Buat- di opening spirit mau tampil ya. Oh, iya. Manusia Makan- tahan api. Makan sengel. Yang penting jangan makan hati ya teman-teman. Aduh. itu sulit. nggak boleh ya. Makan temen juga nggak boleh nggak sih? Gak boleh. Bahaya. Gak boleh. Apalagi jeruk makan jeruk ya. kan? Lanjutkan. Oke. Apalagi yang baru nih? Jadi yang baru tadi kan ada Med Talent ya. Nah, Oke. yang baru itu ada info lomba, dan Info lomba. kita kebetulan tiap bulan secara berkala kita ngupload info lomba ke ke Instagram Gumatika. Nah, kalau untuk lombanya sendiri itu apakah spesifik untuk non akademik ataupun akademik juga ada atau gimana? Lebih ke yang berhubungan dengan olahraga dan seni. Olahraga Kalau dan yang seninya, oke. kalau yang akademik itu ada bagian yang lain, bukan bagian kita. Oke. Itu mungkin bagian dari KDPA mungkin atau gimana? Betul. KDPA atau dari PSDM. Oh, pada Tapi kemudian PSDM. di covernya KDPA sih, soalnya itu kan akademik ya. Betul. Oke. Itu sih. Nah, jadi kalau info lomba itu, terus juga ada media Morse. Nah, kalau kalian lihat-lihat ke IG Gumatika tuh beberapa tahun lalu kan juga sempat booming ya, The Last of Us ya. Iya. Ada Indonesia juga kan. Iya, The Last Nah, of itu kami Us. garap. Ada Indonesianya cuy. Jadi kami garap nih di The Last of Us ada Indonesianya. Nah, kami bahas unsur seninya kayak gimana sih. Jadi dari topik yang lagi trending di dunia, Ya. lagi permasalahan yang lagi trending, Iya. kita gali unsur seni dan unsur olahraganya. Kayak tadi The Last of Us. Terus ada juga mungkin kayak ini Pildun. lagi bulan puasa. Nah, Pildun juga. Pildun. Itu kita ambil olahraga dan seninya. Ya, semacam itulah, kayak apapun topik yang lagi tren kita coba cari kaitannya dengan olahraga dan seni. Nah, kalau untuk topik-topik kayak gitu apakah emang juga dari orang-orang ataupun mungkin audiens bisa ngasih topik-topik gitu mungkin ke Bang Denan dan Reinhard dan Morse? Mungkin kalau yang kenal sama gue bisa langsung kabarin ke gue aja ya. Iya. Buat topik-topik kalau kalian ada ide. Kayak Atau misalkan- atau mau slide ke DM-nya? Nah, Lagi kosong nggak di Bang? Lagi kosong nggak di Bang DM-nya? kosong. Kosong. Boleh. Boleh IG-nya apa Bang? @dance88. Aduh. Kalian bisa add ya. Dan nanti kalau misalnya kalian ada saran, kalian bisa langsung DM aja ya, IG-nya ya. Betul. Reinhard nggak mau juga? Jangan, udah rame DM-nya. Buset. Waduh. Rame sama ini ya, Sama- broadcast, Biasa ya. chatbot. Rame sama itu nggak sih, temen-temen ngirim reels gitu.
Kira nama Kirain ada debt collector gitu. Waduh. Dikejar-kejar. Dikejar Ternyata- pinjol dong. Aduh, Ternyata enggak. Waduh, ngomongin pinjol. tanya emang tadi. Waduh. Enggak canda guys. Ngomongin tentang pinjol. Kenapa jadi ngomong pinjol? Enggak, pinjol itu kan biasanya kan identik dengan banyak banget orang-orang yang dapetin ads ataupun kayak orang banyak yang tahu gitu. Oh, ada pinjol ini baru dan sebagainya. Nah, kalau untuk Morse sendiri dengan broker-brokernya, gimana sih cara kalian untuk ngasih tahu ke banyak orang dan juga buat mensukseskan broker-broker ini? Kayak kalau misalnya di Medbrand sendiri ya, asik. Medbrand sendiri kan brokernya salah satunya adalah Gumel, ya kan, dengan Mamat dan sebagainya. Dimana kalian semua yang anak-anak mate bisa ngasih pesan untuk orang-orang lain. Tuh alhamdulillah untuk bulan ini rame ya, banyak banget yang ngisi Gmail dan sebagainya. Nah, kalau untuk Morse sendiri gimana sih cara biar broker-broker tersebut sukses, mulai dari technical dan juga mulai dari biar banyak orang yang ikut dan sebagainya gitu sih. Oke, gimana caranya biar broker kami banyak yang ikut gitu ya? Betul, apa strategi apa nih gitu? Soalnya Apakah gue belum jelasin satu broker yang ini nih, yang baru di Morrison nih. oh ada satu broker lagi yang baru? Masalah lupa sih. Weekend with Mathematics. WWM. Nah, itu gue tadi lupa. Jadi kami selain dari 4 broker yang tadi udah gue jelasin, jadi ada satu broker lagi itu WWM yang tadi udah dijelasin sama Ren ya. Nah, Iya, itu broker itu baru baru ya. dari kolaborasi antara ASA sama Guma. Dan itu emang untuk civitas ya targetnya ya, termasuk dosen dan tenaga pendidik gitu. Dan itu juga sama. Dengar kemarin ini baru selesai yang Volley. kegiatan volley kan? Iya, betul. Iya. Volley. Dan kebetulan saya sebagai PJ-nya. Dia yang merangkap ya. Dia sebagai Iya. PJ, PJ Spirit, PJ WWM. penanggung jawab sementara. Waduh. Iya, setiap Morse dia ikut ya, giliran kuliah cabut. Waduh. Cuak. satu pikiran ya kan. Enggak sengaja, guys. Astagfirullah. Oke. Nah, ini mungkin ya buat Nah, iya, WWM. salah satu yang mungkin WWM dulu Nah, dah. gimana sih caranya ngajakin orang-orangnya? buat Terutama ikut kan acara? yang paling sulit mungkin menurut gua adalah alumni. Betul. Mungkin tenaga pendidikan masih bisa lah, karena kan kita sering buat ikut misalnya ngobrol dengan dosen ataupun juga kuliah dan Iya. sebagainya. Cuma kalau misalnya alumni kan agak sulit ya. Gimana caranya buat ngajak mereka dan juga buat biar acaranya itu lancar, nggak ada yang telat ataupun ada kendala di dalamnya gitu. Oke. Jadi mungkin gue jelasin dulu ya. Kalau dari mahasiswa ya gampang lah, kita share poster, omongan-omongan, Betul. ya udah mereka kumpul gitu, Betul. datang. Apalagi kan kita juga ada Medcom ya. Nah, dari Medcom nih kebetulan kan kemarin kan volley. Betul. Dan Medcom tuh ada volley. Tidak ada volley ya. Diajakin di grup Medcom. Ayo join. Itu semua anggota volley ikut atau enggak tuh? Enggak lah, ada beberapa. Ada beberapa Sebagian yang besar berhalangan. itu. Oh, berhalangan. Berhalangan ya. Nah, itu buat mahasiswa. Terus teknik dan dosen tuh sebenarnya sama. Iya. Jadi kami membuatkan surat undangan dan kami kirim ke ketua himpunan kami, Farhan ya. Iya, Nah, Bang Farhan Aziz. nanti dari sana, dari dia itu bakal di-share ke tenaga pendidik dan juga kepada dosen. Dan selain itu kita juga sebenarnya kalau tenaga pendidik di matematika kan ibaratnya santai ya, masih Iya, bisa diajak betul. ngobrol lah ya. Heeh, Nah, kayak- kita bisa juga diajak langsung nih, kayak ya udah ngomong aja gitu, mas ikut Tuh, lah. kayak Bu Teduh ya kan. Apalagi kita sering ketemu gitu kan di ruang baca. Nah, udah asik banget tuh. Iya, ya kan. Diajakin main PS. Nah, Nah, dosennya juga kan asik-asik ya, kayak dulu cuman dulu kan akademik ya. Iya, iya. Nah, mungkin kayak dosen-dosen juga bisa kami ajakin tuh kayak secara langsung nih. Ajakin kayak selain dari surat undangan, nah mungkin kita ajakin secara personal gitu. Nah, sebenarnya yang agak PR tuh Apa tuh? sebenarnya dosen juga PR karena kan beliau tuh udah Emang pasti jadwal sibuk ya. sih. Iya. Sibuk. betul. Yang gua tahu pasti dosen sibuk. Jadi sebenarnya kami tuh harus memberikan surat undangan tuh H-1 minggu gitu. Maksimal banget lah. Maksimal banget tuh H-1 minggu tuh udah ada surat undangan dan udah disebar ke dosen. Iya, iya. Jadi biar mereka bisa menyesuaikan. Betul. Cuman ya emang kadang kan mereka kan tiba-tiba diundang gitu ya acara ini ya, jadi pembicara, betul. sambutan. Nah, itu sih yang agak sulit buat menyesuaikan ya. Iya sih. Mungkin nanti besok-besok kita ajak
dosen yang kesini ya. Iya. Atau jangan-jangan kita undang aja dosennya sebagai pembicara di WWM. Boleh. Siapa tahu dosennya jadi pelatih. Iya. Gitu. Nah, gitu sih paling yang buat dosen ya. Nah, yang terakhir alumni, gimana caranya tuh? Alumni itu sebenarnya tuh bisa juga lewat Farhan. Apalagi kita ada Google Tika ya. Nah, kalau kalian penasaran sama Instagram alumni, itu ada Google Tika. Itu gue lupa panjangannya apa, tapi itu lah ya. Dan itu Tikanya matematika lah. Itu isinya Gumatika cuman buat alumni gitu lah ya. Nah, itu kita bisa nge-share lewat sana informasinya lewat Farhan. Nah, nanti insya Allah ke reach ke alumni dan alumni bisa datang. Itu sih buat ngajak alumni. Kalau untuk WWM kemarin gimana? Apakah ada alumni ataupun ada tendi atau gimana? Dan kebetulan ya untuk tendik ada aman. Banyak ya. Lumayan banyak. Kalau untuk alumninya sendiri? Nah, sebenarnya PR alumni sama dosen. Kami buat alumni udah sempat di reach juga, tapi emang karena banyak yang di luar Bogor dan banyak juga yang nggak main volley ya. Maksudnya ada yang main volley tapi kebetulan nggak di Bogor. Gitu. Iya, karena mungkin menurut gue sih volley adalah salah satu olahraga yang gimana ya, agak niche gitu ya. Itu jadi emang agak sulit gitu loh buat ajak alumni, tapi ya emang harus di reach lagi lah ya buat alumni. Mungkin sama satu lagi tambahan dari gue ya kayak UAS kita sama UAS alumni itu kan bentuknya beda kan. Betul. Nah mungkin alumni pasca ya terutamanya mungkin mereka tuh butuh lebih banyak persiapan gitu. Jadi kemungkinan ya mereka akan mengutamakan persiapan UAS mereka daripada kegiatan WWM gitu. Benar. Setuju. Jadi buat WWM ini sebenarnya ada yang banyak. Kalau misalnya kita mau targetin semua ya kita harus pasang tanggal tuh yang pas gitu. Oke, jadi pokoknya dari jauh-jauh hari harus udah konfirmasi dulu, udah dikasih tahu dan disebar undangan. Tuh. Itu untuk WWM ya. Kalau misalnya untuk Mad Community kan kalau gue sendiri sih gue ingat waktu itu ada Google Form kan, dimana di situ ditanyain ke matematika apa aja sih kalian aspirasinya, apakah kalian seni ataupun olahraga. Pastinya kalau olahraga yang biasa kayak basket, futsal, volley dan sebagainya. Terus juga yang seni mulai dari teater, abis itu pun juga musik ataupun kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk setelah dari Google Form tersebut untuk kayak ngebentuk Mad Community-nya pasti kan ngelihat dari Google Form-nya gitu dan isinya kayak gimana sih caranya buat ngebuat si Madcom-nya itu jadi sukses gitu. Ya sekarang menurut gue sih udah lumayan gitu, udah lumayan sukses gitu. Gimana bang caranya dan kedepannya gitu pastinya. Mau jawab gue yang jawab? Reinhardt Boleh gantian. Sebagai salah satu manajer kan? Iya betul banget. Kebetulan gue jadi manajer e-sport di Madcom. Nah jadi kalau buat cara kita tuh nentuinnya kayak kita lihat dulu nih orang yang mengisi Google Form terhadap suatu bidang tertentu itu memenuhi kuota nggak sih? Gitu. Kalau untuk kuotanya boleh tahu berapa? Kurang lebih 4-10 nggak sih? Sebenarnya beda-beda ya. Ada yang futsal, kalau badminton juga sebenarnya kita masang kuotanya tuh beda-beda. Oke. Kayak ya pokoknya kalau misalkan disamaratakan sama semua ya itu minimal ada 8-10 itu minimal banget ya, 8-10 biar komunitas bisa jalan. Oke. Jadi kan kalau sudah memenuhi minimum mahasiswanya baru kita bentuk nih. Terus setelah kita bentuk juga bukan berarti Madcom itu akan ada gitu loh. Jadi kayak walaupun daftar kan belum tentu orangnya datang terus gitu kan. Betul. Nah jadi kayak kita nentuin apakah orang yang datang tuh banyak memenuhi atau enggak. Nanti itu akan menjadi pertimbangan Madcom itu bakal dilanjutin atau enggak gitu. Tapi kalau untuk saat ini belum ada yang Mad Community yang mulai berkurang ataupun bakalan nggak ada kan? Buat e-sport sendiri ada salah satunya Stumble Guys gitu. Oh Stumble-nya sudah mulai menurun ya? Udah punah ya pemainnya. Trending juga sih. Pemainnya punah. Sebenarnya waktu awal-awal tuh banyak ya Stumble Guys tuh malah ada banyak banget ya. Banyak tapi nggak ada yang daftar. Karena gini menurut gue Stumble Guys tuh game yang gampang musiman. gitu Iya, loh. musiman juga. Dan juga itu menurut gue cuma game buat have fun, nggak terlalu Nggak kompetitif kayak banget. sampai perlu latihan. Iya, itu mah bocil-bocil yang kata Bang Windah fast hang. Ya jadi waktu
itu Stumble Guys ya. Sebenarnya tuh yang daftar Medcom tuh Stumble Guys banyak. Cuman ketika dibikinin grup dan disuruh join grup, pada nggak ada. Oke, berarti itu. Nah untuk kedepannya gitu, buat ngejaga gimana caranya biar nggak kayak Stumble Guys. Gimana caranya biar rame terus, biar ada mungkin latihan terus atau gimana? Itu gimana strategi? Ya mungkin kita kolaborasi sih. Kita kan ketua komunitas itu pasti punya seorang ketua komunitas kan. Betul. Nah nanti komunitas. manajer dan ketua komunitas saya itu pasti akan mikir lah kayak latihan yang efektif, latihan yang menarik, supaya ada yang tertarik juga gitu. Apalagi kan dan kita deket spirit nih, kita bisa ngehubungin dengan spirit gitu loh. Kayak siapa sih yang nggak pengen jadi kontingen matematika gitu kan? Iya. Gitu. Kayak keren banget gue dapet medal gitu buat matematika. Wih terkenal cuy. Ya, Gila. tambahan dari gue nih ya, kalau buat biar terus berkembang ya maksudnya Betul. biar terus jalan ya, itu harus ada target cuy. Jadi Iya, benar, kayak benar, kalau ada benar. komunitas yang nggak ada target, kadang tuh bingung mau ngapain gitu. Benar. Kayak misalnya Stumble Guys, Iya. udah ada ya bisa dibilang rame. Cuman ketika udah nggak ada target tuh udah susah buat jalan. Iya betul. Jadi Betul, gue kayak bisa ngeliat sih. kita harus harus tetapin target lah gitu. Ya nggak harus yang jauh-jauh lah, misalnya kayak targetnya cuma kayak setidaknya kumpul rame main gitu konsisten. Nah itu juga sebenarnya udah cukup ya. Jadi yang penting tuh ada target gitu biar kita itu bisa kumpul ngembangin komunitas itu dan ya udah gitu bisa berlanjut lagi. Bisa berlanjut lagi, oke. Mungkin dari target awalnya kita kumpul dulu ngeramein komunitas ini, nanti setelah itu ke kancah fakultas, Iya, IPB, lomba-lomba mungkin di luar IPB juga bisa ya kan. Iya. Benar. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita geser ke info. Iya. Nah, kalau info sendiri gimana caranya buat ngesuksesin mulai dari info lomba pun juga mulai dari olahraga dan sebagainya gitu. Buat ngesuksesin info lomba ya. Oke, jadi tuh kita kan juga ada PJ ya. Jadi emang tugas dari seorang PJ. Sebetulnya gue pengen juga nanyain ke dalamnya sih. Untuk info lomba kan kita ngasih tahu tentang lomba itu kan. Iya. Nah, apakah ada follow up lagi misalnya orang-orang pengen daftar ataupun itu cuma kayak kita kasih info lombanya dan mereka aja yang daftar gitu atau kita juga follow up? Oke. Jadi buat info lomba sebenarnya tujuan dari kami emang cuma buat nge-share aja. Oh ini Nge-share aja. ada kompetisi nih, kalian bisa daftar. Nah mungkin kalau misalkan kayak gitu ya kasusnya ya, Iya. itu bisa dibantu lewat Medcom. Misalkan nih futsal mau daftar kompetisi yang di-share dari info lomba atau Iya. sebenarnya segala jenis kompetisi kalau misalkan anggota-anggota komunitasnya butuh buat ikut, Iya. itu bisa dibantu oleh manajer dan karena Medcom sebagian besar manajernya dari Morsa dan Sam, Iya. jadi bakal dibantu dari kami. Jadi kalau misalkan lomba-lomba itu bakal dibantu lewat Medcom. Jadi kalau kalian mau ikut Medcom ikut aja gitu. Nah, inget ya guys buat ikut Medcom. Jangan cuma kupu-kupu ya kan. Kuliah pulang. Organisasi Kuliah lah, pulang. ya kan. Dia enggak pulang Oh doang. iya, pulang doang nih ada kuliah. Perginya enggak? Pupu. Oke. Mungkin lanjut ke yang gede. Apa nih? Yang gede nih, Mad on Spirit dan juga Mad Lake. Mungkin dari Sangat gede. iya. Wow. Sangat besar. Jangan tegang, Bang. Ntar udah besar, udah tegang kan. Seperti keadilan ya. Tensinya tegang, ya kan. Nah kalau untuk Meton Spirit dulu deh, kita kan, pengen disebutin lagi gitu kan. Matematika juara terus cuy, Spirit ya nggak sih? 4 tahun. 3-0 bro. 4 tahun. Buset. Senggol dong bos. Cuak. Nah kalau misalnya sekarang ini gimana sih caranya buat memastikan Math on Spirit matematika menang lagi nih, dan juga pastinya kesuksesan di mana banyak orang yang ikut, banyak orang yang ikut lombanya gitu sih. Oke, mau lu Gua apa aja. juga? Hah? Ini dong. Sekalian nyambungin diri dikit. Iya. Iya. Lu menang bagian apa waktu itu? Waktu kemarin apa nggak menang? Gue dapat silver medal di Silver ML. medal. Oh, di ML. Mungkin Legend. gue bilang dulu. Jadi tahun ini gue diangkat sebagai PJK Spirit tahun ini.
PJ banyak PJK, banget ya. PJK itu apa? Penanggung jawab keolahragaan. Ya. Jadi yang ngurus kayak pelatihan, penyarian kontingen gitu. Salah satunya gue yang bertanggung jawab gitu. Dan kalau buat tahun ini kayak persiapan kita sih harusnya lebih dari tahun yang lalu ya. Betul. Kenapa? Soalnya kita tuh sosialisasi, latihan dan seleksinya itu jauh lebih cepat dan lebih lebih terawasi lah. Karena kan kalau tahun lalu yang ngawasin PSDM kan. Iya. Dan PSDM tuh prokernya nggak cuma Met on Spirit. Bener Nah, banyak. sementara Morse tuh bisa dibilang akhir-akhir ini proker fokus saya itu Met on Spirit. Met on Spirit doang. Jadi kita kayak bisa all in di Spirit ini gitu loh. Jadi ya latihannya lebih cepat, lebih terawasi. Jadi semoga dan hasilnya nanti lebih maksimal gitu. Iya, mudah-mudahan sih. Nah itu untuk Met on Spirit ya, berarti difokusin ke bagian latihannya dan sebagainya. Kalau misalnya untuk ngambil kontingennya gitu buat ngeseleksiin, maksudnya buat ngajak mereka itu gimana sih caranya biar sukses gitu, banyak yang ikut? Jadi kan pertama itu kita harus menghadiri aliansi ketiga gitu ya. Aliansi ketiga itu tujuannya buat apa? Untuk nentuin mau cabang olahraga atau cabang seni mana yang akan dilombakan di Spirit nanti. Nah lalu setelah cabang olahraga dan cabang seni yang udah dipilih itu diketahui nih apa aja, hasilnya itu dari voting ya. Betul. Kita tuh baru nyari manajer yang cocok dengan cabang olahraga maupun cabang seni tersebut. Carinya gimana? Jadi kayak kita kan udah pernah ngadain for minat bakat, bisa dari situ. Atau mungkin kita tanya-tanya ini teman kita, kamu mau jadi manajer nggak gitu. Jadi kalau untuk Met on Spirit sendiri tiap kegiatan itu mungkin beda-beda ya, kayak misalnya Met on Spirit sekarang ada A, B, C, mungkin yang selanjutnya ada D juga, ada E juga gitu. Bisa jadi. Tergantung Jadi itu tergantung, formnya. tergantung forum aliansinya. Jadi kayak harusnya misalnya tahun ini diajuin renang nih, tapi karena banyak yang nggak setuju jadi nggak ada renang gitu. Oke, ngerti. Nah kalau untuk yang mulai jauh-jauh nih, Metlik kan masih lama kan. Kira-kira dari persiapan sekarang dan juga mungkin nanti di hari H dan juga mungkin ke depannya itu apa sih? Kalau misalnya sekarang dulu deh. Buat Metlik. Iya, buat Metlik. Udah nyiapin apa aja nih kira-kira buat Metlik? Sebenarnya buat Metlik belum begitu banyak yang bisa disiapkan ya, soalnya itu bukan dari kami juga yang ini ya. Pengeksekusi acaranya kan bukan gabungan. Iya, enggak sebenarnya Yang angkatan 59. Oh iya. Eksekusi. Jadi kalau dari kami sebenarnya udah nyiapin konsepnya gimana, terus persiapannya mau kayak gimana, nanti kita mau mulai persiapan nih sama angkatan 59 kapan, itu udah kami siapkan timelinenya gitu. Untuk RAB juga udah mulai dibicarakan ya, tinggal difiksasin aja. Jadi untuk persiapan mungkin masih segitu dulu lah. Iya, cuma untuk secara spesifiknya belum ya. Tapi mungkin kalau untuk di hari H dan sebagainya itu lebih ke banyak tugasnya itu ke 59-nya sendiri. Untuk mulai dari narik-narikin orang untuk join dan ikut lombanya dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan untuk kedepannya mungkin berarti ngelimpahin hal tersebut ke anggota selanjutnya ya maksudnya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang kegiatan-kegiatan dan tadi udah disinggung sedikit tentang penanggung jawab gitu kan untuk PJK, penanggung jawab keolahragaan dan sebagainya kan. Kalau untuk di setiap kalau di Medcom sendiri kan ada yang namanya manajer ya kan. Nah kalau itu bisa dijelasin sedikit dong tugas dari manajer itu sendiri. Oke, jadi kalau tugas dari manajer sendiri itu sebagai salah satu manajer ya. Sebenarnya kayak benar manajer gitu. Jadi kita kayak yang kalau misalnya kita ngerasa anggotanya udah pada layak buat lomba nih, kita cariin lombanya, kita yang daftarin gitu-gitu. Jadi mirip kayak manajer secara umum lah gitu. Terus misalnya kayak kita juga yang kayak ngedata nih kontingennya siapa aja. Jadi intinya kita ngedata, kita yang ngedaftarin, ya intinya jadi manajer biasa lah gitu. Dan mungkin ada nggak sih kayak tugas-tugas lain kayak mungkin dari staff-staff lain yang bekerja sama dengan manajer itu sendiri untuk kelancaran dari mulai Medcom, Metlik ataupun Met on Spirit bang. Mungkin.
tugas lain dari manajer ya? Nggak, mungkin staff-staff lain ada nggak sih? Staff lain. Staff lain. Di Morse. Di Morse apaan aja gitu. Sebenarnya gini ya, kita tuh di Morse tuh dibagi-bagi penanggung jawab, dan salah satunya ada yang penanggung jawab Medcom. Iya. Dan sebenarnya tuh staff-staff kita tuh berbaur semua gitu loh, kayak penanggung jawab Medcom, yaudah dia sebagai ketua pelaksana Medcom, dan nanti bakal dibantu sama staff-staff lain yang ada di Morse. Kayak ini contohnya, dia tuh bukan penanggung jawab Met on Spirit, bukan penanggung jawab Medcom, tapi dia jadi manajernya. Nah, sama juga kayak ada staff-staff kita kayak misalkan dia jadi manajer di tenis meja ya? Oh ya, tenis meja. Itu untuk di Medcomnya gitu. Jadi emang untuk satu proker itu setiap staff itu berbaur aja gitu. Tapi untuk penanggung jawab itu dipusatkan ke satu orang. Jadi setiap proker ada penanggung jawabnya satu orang nih, kayak Met Sport and Art Media juga sama. Itu kan penanggung jawabnya Buya ya. Tapi setiap bulannya itu ada PJ-nya lagi. Kayak bulan ini misalkan gua kemarin, nanti bulan depan ada lagi, beda lagi orangnya. Nah, istilahnya di setiap proker itu minimal ada 2 orang yang bekerja sama secara langsung. Ya betul, gitulah. Tapi yang untuk itu ya, setiap staff tuh ada penanggung jawabnya tanggung jawab satu proker. Jadi biar semua hal itu terpusat ke satu orang itu aja. Gitu sih Pak. Nah, kalau untuk proker itu sendiri kan kalau untuk yang sekarang ya, yang lagi jalan kan yang Met on Spirit lagi jalan, Medcom, yang info dan juga sebagainya. Untuk kedepannya ada nggak sih yang kira-kira proker yang lagi dibicarakan untuk bikin lagi nih kita proker ini atau proker itu gitu, ada nggak sih? Sebenarnya dari sini aja udah cukup sibuk ya. udah pengen minta maaf ya, minta ampun ya, minta ampun. Udah kayak bang. Udah bang. Kalau kayak gue baru istirahat kayak udah langsung tanya lagi kan. Nah, ya sebenarnya tugas kita kan awal-awal ini masih mau ngejalanin Medcom lagi ya, kayak kita ngembangin lagi. Harapan kita kan tahun depan udah tinggal dieksekusi aja, terus ya udah tinggal dipastiin aja, make sure lah kayak ini Medcom ini jalan. Jadi sistemnya udah ada, turunan dari kami, dan mereka tinggal ya udah nggak harus buat dari awal lagi gitu. Iya. Kalau kami kan ada beberapa yang harus dibuat dari awal gitu. Jadi emang cukup hektiknya di situ. Dan belum lagi kan ngumpulin anggotanya itu susah. Iya. Nah, itu yang jadi PR. Jadi mau udah agak cukup hektik di situ. Terus juga buat Spirit ya, itu emang proker yang paling berat menurut kami. Sekaligus kelihatan paling seru gitu ya. Paling berat dan paling seru gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan Spirit di jalan tuh seru banget. Tapi ya di sisi lain ketika nyari-nyari kontingen, seleksi, latihan, itu hampir setiap hari, hampir setiap latihan itu harus ada staff Morse atau staff Sam ya kalau dari ASA ya. Nah itu yang bikin agak capek dikit tuh di situ ya. Karena setiap latihan tuh setidaknya harus ada yang ngedampingin gitu. Itu yang bikin capek. Dan ya buat proker kedepannya yang mau diadain lagi mungkin belum ada untuk tapi kita mau ngadain lagi Weekend with Mathematics, dan itu kemungkinan ya ada di September-Oktober. Nah, catat teman-teman semua, mulai dari matematika, tenaga pendidikan ataupun dosen kalau dengar. Ya, betul. Dan mungkin kalau bisa gue tambahin kali ya, mungkin karena kita juga peralihan kali ya dari online ke offline. Benar. Jadi kita tuh lebih ke fokus buat ngebangkitin yang udah ada dulu. Nah, jadi kalau yang udah ada itu udah berjalan normal lagi, mungkin baru kita tambahin nantinya gitu. Jadi kalau buat sekarang sih kita fokus memulihin yang udah ada aja dulu, kayak Med Community gitu. Iya. Nah, kalau ini kan bentar lagi kan Met on Spirit itu bakalan diadain kapan sih Met on Spirit? Openingnya itu tanggal 19 Agustus. Dan buat perlombaannya itu dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai 23 September. Nah, ini ada perasaan deg-degan kan kira-kira buat ini Met on Spirit? Kalau kata Nawi chill bro. Chill bro. Santai aja ya. Kalau dibilang deg-degan, sebenarnya kita udah biasa nggak sih setiap hari deg-degan ya? Aduh PTP. Terus aduh besok ada latihan. Aduh ada kuis. Dari gue pribadi ya, kalau deg-degan tuh udah setiap hari. Pasti. Ya, pasti. Udah terbiasa gitu. Apalagi nanti nggak tahu ya pas Spirit udah jalan kayak lebih deg-degan lagi nih nanti. Iya sih. Karena kan ini ya, kita udah nyiapin dari jauh-jauh hari, tapi kalau misalnya di hari H-nya kejadian apa yang kita nggak bisa pegang, semoga nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tidak ada. Semuanya kita doakan ya, mudah-mudahan Met on Spirit
kali ini lancar. Amin ya. Gitu ya guys. Oke. Nah, mungkin gue pengen nanya nih kalau untuk 57 sama 58 di Mate sendiri kan sekarang bukan, kalau 58 sih nggak sibuk ya. Enggak. Yes. Kita lagi libur teman-teman, habis UAS ya kan. Libur berapa? 2 bulan? Enggak, 1,5 bulan lah. 1,5 bulan ya kan. Kalau untuk Mate 57 sendiri lagi sibuk banget ya kan. KKN, kuliah kerja nyari janda. Astagfirullah. Itu kata Bang Wawi ya. Bang Wawi. Tolong Bang Wawi. KKN sebetulnya apa sih Kak? Kuliah kerja N-nya Nyata. Nyata. Gue gimmick aja. Oh, gimmick. Kuliah kerja nyata. Nah, kalau misalnya pasti ya kan ya kalau 58 nggak sibuk sih gitu. Ya. Cuma biasanya agak susah buat 57 diajakin. nggak sibuk juga kok. Waduh. Liburan gitu. Dalam tanda kutip ya. Tuhan memberimu libur UAS, kamu malah milih KKN. Itu bener lagi. Nah, kalau misalnya ini kan berarti agak bentrok sedikit dengan Mad on Spirit kan. Iya betul. Nah, gimana sih caranya? Kita kan udah ngelakuin seleksi kontingen kan waktu kemarin itu. Gimana sih caranya buat nyiapin para kontingen-kontingen ini biar siap di hari H-nya Mad on Spirit, di mana notabene-nya 58 dan 57-nya pun agak sibuk gitu dan juga agak sulit buat istilah balik lagi ke Bogor ataupun mungkin lagi di luar gitu. Gimana sih caranya buat mereka latihan? Oke, sebenarnya kalau KKN ya itu kan nggak semuanya nggak semuanya di luar kota Bogor ya. Betul. Beberapa ada yang di kota Bogor, kayak gue sebenarnya kan gue kota Bogor ya. Iya. Nah, Cuma kan memang agak sibuk. ya kan? sibuk. Cuman kalau yang kota Bogor masih bisa lah buat latihan. Masih bisa. Kecuali yang di luar Bogor tuh udah nggak bisa banget. Nah, mungkin buat yang di kota Bogor itu kita bakal adalah suatu cabang olahraga atau lomba itu kita latihan yang penting ya, setidaknya biar nggak karatan lah ibaratnya. Iya, Kayak kita iya. ketemu, jadi kita latihan passing, latihan skill yang biar bikin kita nggak karatan lah. Kayak misalkan basket ya udah ngedribble, pas, shooting gitu lah, oper itu aja biar nggak karatan gitu. Jadi kita ngagendain suatu tanggal dan supaya kita bisa latihan buat ya udah ngasah aja skill lah, diasah setiap hari. Dan untuk yang di luar kota Bogor, Iya. itu kita sangat menganjurkan mereka untuk latihan secara mandiri. Oke. Push up. Tapi pun juga itu tetap diingetin ya. Iya, harus Iya. diingetin. Tetap kita kontak dan kita ingetin buat tolong latihan. Soalnya jangan lupa. iya betul. Kalau KKN tuh kan lama ya 40 hari ya. Kalau misalkan kita tinggal libur begitu saja kan kayak ya karatan. Kayak Iya, maksudnya benar. misalkan Benar sih. tiba-tiba Agustus nih pulang KKN terus latihan. Itu kan pasti kan bisa langsung pegel-pegel kan Iya. gitu-gitu Iya. udah. Feel-nya pasti beda Lama. lah Iya. olahraga. Jadi, Ya mungkin kayak misalnya kalau misalnya nggak datang sekali kuliah Antril kan, bingung kan? Waduh. gitu. Bingung kan bang? Pertemuan Ya, besoknya. kecuali Sabto ya. Sabto itu udah di luar nalar tuh. Di luar kepala ya udah. Kayak bikin di diktat luar sendiri. di luar kampus juga deh. Keluar IPB. Kalau untuk 58 sendiri nih, Reinhard kan kebanyakan yang udah pada pulang kampung lah. Di sini pun juga kita kan nggak terlalu rame kan karena kemarin kita coba ajakin nih hari Minggu ya guys. Kemarin kita ajakin kebanyakan nggak bisa karena udah beli tiket ataupun udah pulang kampung dan sebagainya. Gimana sih cara 58 ini biar latihan gitu? Apakah kumpul ataupun online atau gimana tuh? Kalau 58 sendiri mungkin karena emang beda ya sama yang 57, karena beberapa doang yang domisilinya emang asli Bogor kali ya. Betul. Jadi kan emang pasti lebih banyak yang di luar Bogor kan. Benar. Dan pasti nggak mungkin kan kita nyuruh mereka datang cuman Iya, buat apalagi- latihan gitu kan. Apalagi kalau jauh ya kan, orang Iya. udah ke Kalimantan. Misalnya balik orang lagi. Sumatera, orang se-Kalimantan datang dong buat latihan besok. Besok. Bolak balik aja. Makanya itu. Ditanyain sama emaknya kan, kamu ngapain naik pesawat? Mau latihan futsal. Nggak lucu. Kecuali Aneh dia sekali. Kaisang. Nah itu beda lagi ya. Beda lagi ya. Nah. Kalau Kaisang enggak, yang lainnya yang suruh datang Oh ke sini. iya, yang disuruh datang ke Solo. Iya kan. Jadi paling kalau buat 58 tuh kayak kita latihan mandiri juga sih.
Terus kan paling kayak latihan fisik gitu, latihan mandiri itu dalam bentuk latihan fisik gitu. Paling ya kayak mereka juga misalnya kalau olahraga ya, mereka juga pasti punya teman main kan di rumah gitu. Bisa aja ngajak teman SMA-nya gitu. Terus kalau yang seni kan bisa dibilang gak harus hadir di tempat kan, bisa aja latihan di rumahnya sendiri. Nah kalau untuk buat seni itu nggak, bisa dibilang hampir nggak ada halangannya gitu loh buat latihan gitu. Kalau udah buat 58 sih kayaknya gitu sih harusnya bisa. Ya, paling kurang lebih sama lah ya, latihan mandiri paling ininya utamanya latihan mandiri. Ataupun mungkin beberapa yang kalau bisa online gitu ya. Misalnya salah satu ML kan mungkin bisa online. Buat e-sport bisa online. Jadi itu emang sebenarnya tugas manajer buat apa ya, nge-follow up lagi ke atlet-atletnya biar mereka bisa latihan. Buat ngingetin, buat kalau misalnya ada kegiatan, buat ngingetin latihan dan juga buat ngingetin kumpul atau gimana gitu. Nah kalau misalnya cuma lomba terus gitu kan kadang-kadang kan capek kan. Biasanya tuh kalau misalnya lomba itu identik dengan support. Ya kan? Harusnya ada yang support gitu kan. Waduh. Biasanya tuh kalau misalnya di tengah-tengah lapangan kan di pinggirnya ada supporteran. Kalau di film-film kan gitu kan. Kalau misalnya energinya sudah terkuras gitu kan, terus tiba-tiba dilihat terus tiba-tiba ngeliat penonton gitu. Iya, semangat, gitu kan. semangat, tiba-tiba jadi semangat tuh. Iya, terus ada pacarnya satu sendirian gitu kan, biasa gitu tuh. Habis itu langsung semangat lagi. Nah, kalau misalnya supporteran sendiri, kalau untuk yang sebelumnya kan juga ada latihan kan, seingat aku juga waktu itu aku juga kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Nah, cuma kalau untuk sekarang saat ini 5758 kan agak susah ya buat ikut latihan supporteran. Gimana sih caranya menanggapinya juga? Apakah sama dengan latihannya juga atau gimana? Buat supporteran ya? Iya. Oke, sebenarnya buat supporteran tuh sebenarnya asik sih guys. Gue juga belum tahu ya, tahun ini kayaknya lebih better daripada tahun lalu ya buat supporter ya. Kayaknya harusnya lebih banyak lah yang minat buat supporteran. Soalnya kalau kita lihat dari tahun lalu nih ya, kita aja udah juara umum 3. Kita borong nih. Jadi kalau kalian lihat ya, slogan Morse tuh kayak gini. Itu menandakan spirit 3-0. Iya. Jadi kita juara umum. Berarti besok gimana, Bang? Hah? Besok kalau menang lagi gimana dong? Berubah lagi nggak? Menang lagi. Morsenya? Nah, tandanya. tetep lah. 3-0. Kirain kalau 4-0 gitu kan berubah jadi gimana? Nggak bisa. Kecuali ada olahraga akademik ya, juara umum akademik gitu. Nggak bisa. Ya jadi tuh 3-0 tuh termasuk juara umum supporter. Jadi supporter, juara umum supporter, juara umum olahraga, sama juara umum keseluruhan. Dan kita ngambil 3-3-nya. Jadi buat yang supporter ini karena kita udah juara umum ya, jadi mungkin tahun ini bakal lebih seru lagi nih. Karena nanti kita awal Agustus udah mulai latihan. Dari awal Agustus. Iya, kita bakal mulai latihan. Dan itu bakal kita ajak-ajakin lagi kan. Kita juga waktu Spirit tuh sebenarnya gini guys, ada beberapa hal yang belum gue sampein ya. Jadi di Spirit nih pas lagi persiapan kita juga ada sosialisasi ke 59. Jadi 59 tuh ibaratnya masih pada PKU ya, masih apa ya? Kuliah tahun pertama lah. Kalau kuliah tahun pertama kan masih belum masuk departemen ya, masih belum masuk ke jurusan. Mereka tuh masih fokus ke mata kuliah yang sama gitu ya, cenderung sama gitu. Dan itu tersebar dari beberapa fakultas. Dan makanya kita harus nge-reach mereka nih, karena kita butuh mereka juga. Benar sih. Gitu, karena menurut gua kalau misalnya angkatan-angkatan itu nggak datang agak sepi juga sih. Dia. Nah makanya kami tuh ngadain sosialisasi. Nah dari sosialisasi ini kita udah ngejelasin banyak, termasuk supporteran kayak wah Spirit ini nanti bakal ada supporteran, itu pasti bakal seru, rame dan sebagainya. Nah itu pasti dengan harapan ya itu bakal ningkatin semangat mereka untuk supporteran. Nah itu dia, balik lagi nanti kita ke supporteran pasti bakal kita kita gempor-gemporin lagi lah ikut supporteran, soalnya kan seru. Emang sebenarnya tuh kok kendalanya gini guys, anak mahasiswa matematika tuh mager buat datang. Tapi ketika mereka udah datang, pasti mereka bakal semangat. Iya, gitu. Jadi itu emang kendalanya tuh pas jalannya gitu. Kadang orang kan kayak aduh gue tidur semalam terus besok pagi ada acara ada supporteran, gue mager dah. Terutama apalagi kalau misalnya kalau saya sendiri ya yang notabene-nya agak susah buat transportnya, dimana kebanyakan saya ke kampus jalan gitu. Dan kadang-kadang latihan supporteran kan di Sabtu Minggu gitu kan, ada libur malam gitu. Pintu samping udah dikunci gitu kan. Iya gitu loh. Masa gue dari gerbang dulu malam-malam gelap-gelap gimana? Sebenarnya emang agak susah. Susahnya tuh
gimana caranya mereka datang. Tapi ketika mereka udah datang, itu pasti bakal semangat banget, gue yakin. Soalnya emang supporter tuh kayak, lu kalau misalkan dari tribun nih, terus orang lagi pada kompetisi futsal, itu kayak semangat lu tuh kayak, lu pengen teriak gak sih kayak, wah semangat boy gitu. Kayak lu nanti asik sendiri gitu Iya, nontonnya. Itu ya PR-nya itu sih, gimana caranya buat kita ngundang mereka gitu guys. Terus Ngedatengin mereka lah iya, itu. ngedatang bikin mereka datang gitu. Itu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk bikin mereka datang itu apakah ada istilahnya, kalau misalnya tahun lalu seingat aku kan kalau misalnya udah selesai ya, Iya. kalau udah selesai itu kan di infoin siapa yang nggak punya transport balik Iya, gitu kan, betul. balik sama misalnya kakak kelasnya atau kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya untuk datangnya sendiri apakah ada kayak gitu juga nggak sih, kayak Oke. ngelis gimana siapa nih yang sendirian terus bisa nganter atau ngejemput gitu? Oke. Atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan berangkat itu kan umum banget ya. Maksudnya kita belum tahu nih siapa aja yang mau datang. Nah, Benar. itu sebenarnya bisa kita bikin kayak gitu ya. Iya, Jadi iya. siapa yang mau datang di list. Tapi kan kalau misalkan di list kan biasanya anak matek kan juga mager ya buat Mager ya. ngelis. Iya, iya, Jadi iya, tuh, iya. ini tuh lebih ke kesadaran masing-masing aja. Kalau misalkan kalian nggak ada kendaraan, sebenarnya opsi kalian buat datang tuh ada banyak. Kalian bisa minta tolong, atau misalkan kabarin aja dari Morse sama Sam staff-staffnya. Nah nanti dari Ngechat aja ya? Iya pasti bakal dibantu kok. Iya. Kendaraan tuh pasti ada. Gue jamin pasti ada. Kalian gimana caranya kalian buat? Yaudah pokoknya kalian niatin di diri kalian dulu buat datang ke supporteran. Soalnya buat kendaraan itu ya pasti bakal dibantu lah dari kami ya. Betul, Gitu. betul. Ingat teman-teman, Allah tidak akan mengubah takdir kita sebelum kita mengubah takdir kita sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, Akbar. Dan mungkin buat apa ya? Ada implementasinya. Misalnya kayak mau latihan spirit nih, kita Iya. lagi seleksi nih, dan di situ tuh biasanya di list gitu. Misalnya kayak badminton kan, Iya. mereka tuh ngelis dulu siapa sih yang nggak punya kendaraan tapi pengen datang. Iya, iya, iya. Nanti itu mau itu staff Sam Morse-nya atau pokoknya ada orang lah yang bisa nanti akan Iya. ngejemput gitu. Oke, sip. Misalnya kalau misalkan dari Morse sama Seme juga nggak ada ya pasti dari pihak Morse Seme bakal nyari juga. Iya, karena menurut gua kalau kemarin-kemarin pun juga banyak banget gitu loh yang kalian misalnya udah selesai terus juga dianterin balik gitu. Iya betul, itu sih paling ya. Yang penting kalian niatin diri kalian dulu aja lah ya. Iya. Kalau misalkan udah niat, pasti kalian ada kemauan kan buat datang. Kalau misalkan kalian kesulitan, kabarin aja. Betul. Kecuali ya, nggak minta dianterin dari Kalimantan ya, itu agak tekor juga. Betul. Ngojek dari Kalimantan ke sini. Kita semua harus ingat bahwa banyak jalan menuju barat ya. Iya. Mau dari Paperta, mau dari depan. Bukan banyak jalan menuju Roma ya. Bukan. Roma jauh masalahnya. Iya, iya. Bara aja. Deketan dikit ya? Iya. Kalimantannya udah jauh. Cuma sedihnya kalau malam, nih kan, ditutup. Iya, gerbang samping ditutup. Gerbang samping ditutup. Baliknya Kalau baliknya masih bisa lah, bisa manjat ke Batang gitu. Oh jadi suka manjat. suka manjat. Suka manjat ya, catat suka manjat. Tahuan. Oke, mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, kita kan udah kenal banyak ya tentang Morse, tentang proker-prokernya dan sebagainya. Ada nggak sih sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh kedua orang tersebut ini? Dari narasumber, mungkin dari ketuanya dulu lah, ya kan? Ketuanya pasti ya, biasanya tuh ketua dipilih karena bijak. Iya nggak sih? Keren banget lo bang. Waduh, ya, bang, keren banget bang. Bijak sekali ya anda ya. Karena saya pengen cepet-cepet tidur. Baru dibilang bijak kan kata-kata kalimat yang pertama yang keluar tuh begitu. Tapi itu bijak loh. Tidur bijak. itu kita memerlukan tidur. Nah, Gitu. kita perlu tidur. Kita Bener. jadi harus manage waktu biar bisa tidur ya. Betul. Tetapi selebih baik disampaikan jangan secara eksplisit. Mungkin sepatah dua kata-kata untuk 57, 58 ataupun 59. Oke, buat 57, 58, dan 59 karena kita juga lagi ada Mad on Spirit ya. Semangat aja buat seleksinya. Terus kita juga sebentar lagi kan bakal ada pengumuman kontingen ya. Iya. Dan apapun hasilnya, kalau misalkan keterima ya bersyukur. Kalaupun nggak keterima, udah. Jadi Masih ada selanjutnya lah. masih ada kesempatan ya di lain waktu ya. Siapa Betul. tahu kalian tahun depan bisa Benar. wakilin ya. Kecuali 57 kayaknya susah ya. Ya 57 masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa Cuman, ya.
Ya, agak kadang-kadang tambah pasti sibuk agak sih. sibuk Nah. dan kemungkinan nggak di Bogor lagi. ya. Iya benar. Dia pokoknya kalau nggak keterima ya jangan berkecil hati karena mungkin masih ada banyak kesempatan lain ya buat ikut ya. Benar. Jadi semangat aja buat kedepannya juga ya. Terus sama ini tadi ya juga udah gue gubur kemarin ya kalau misalkan kalian mau supporteran itu diniatin aja. Soalnya jujur guys, buat supporteran tuh Kasih tahu aja ya, Bang, ya? banget. Iya. Soalnya bakal rame banget. Jadi tuh kalian tuh yaudah pokoknya datang aja nanti juga pasti bakal rame dah. Pokoknya kalian niatin aja diri kalian. Semangat terus buat ininya, spiritnya ya, buat seleksinya, buat latihannya, semoga Tuh. Spirit tahun ini juara umum lagi lah ya. Asik. Masih 3-0 ya. 3-0. Jangan gini. Kalau gini udah sedih, susah. gini sedih, gini tambah sedih ya kan. Kalau gini pilih nomor 1. Iya. Cuap. Nah, jadi gitu ya. Tapi jangan buat atlet juga nih, jangan dijadikan beban juga buat harus emas nih, gua harus emas. Enggak kok. Nah. Kita nggak pengen nge-pressure kalian gitu. Kalian coba aja dengan sekuat Semaksimal semaksimal kalian mungkin gitu. Karena Iya. kalian terpilih karena emang kalian paling bagus gitu istilahnya kan. Jadi jangan apa ya? Jangan anggap emas itu harus jadi beban kalian lah. Kalian tuh fokus aja ke target kalian. Kalian tuh Betul. main bertim. Fokus aja ke tim kalian. Betul. Kayak fokus bikin chemistry yang kuat, kerjasama yang kuat. Karena inti dari olahraga tuh adalah chemistry guys. Inti dari olahraga tuh adalah tim. Jadi jangan bikin kalian tuh beban. Oh gua harus juara umum. Jangan. Jadi harus maksimal. Jangan sampai kedepannya kalian ada yang disesalin lah. Karena kan gue nyesel kenapa gue sangat show up banget kemarin jadinya gue nggak efektif dalam bertim. Itu jangan. Pokoknya jangan dilupakan esensi dari bertim itu guys. Nah, terutama kalau main ML ya, kalau kalah jangan nyalahin tim Ya. sendiri gitu. Anggota ini jelek mainnya gitu. Jangan gitu. nyalahin Claude ulti tembok ya. Waduh. Kecuali Claude-nya namanya Nanzi. Waduh, di call out langsung. Jangan. Langsung di call out. Itu God sih. Godnya Claude ya. Ya mungkin itu aja sih dari gue ya. Jangan. Pokoknya inti dari olahraga dan seni jangan dilupakan itu ya esensinya. Betul. Nah, kalau dari Renhard sendiri, Mungkin gue kan sebagai PJK ya, mungkin pekerjaan gue juga nggak sempurna sebagai PJK dan masih banyak kurangnya. iya, dan Tapi juga ya, manajer Medcom kan. betul. Jadi ya mungkin gue berharap kita seenggaknya walaupun apa ya, kita emang ngeharapin hasil yang maksimal, tapi kita lebih mengharapin effort kalian ya, effort yang kalian keluarin itu lebih maksimal gitu. Jadi jangan sampai ngebebanin. Intinya all in all out aja buat spirit nanti. Nggak usah pikirin medal yang kalian dapetin, yang kalian perlu pikirin itu seberapa besar effort yang udah kalian keluarin gitu ya sih. Benar, setuju banget sih, keren. Tepuk tangan. Emang udah- Video audiens tepuk tangan juga dong. Udah calon kadep tahun depan ya. Alhamdulillah. Lanjut nggak Morse tahun depan? Lanjut ya. Nanti namanya bukan Morse. Karena kan biasanya kan kalau sekarang kan udah diincer-incer kan kayak ini kadep selanjutnya. Itu PJS tuh udah gitu nggak sih? Udah mencurigakan ya sih? Kena lagi nih kayaknya. Sebuah sistem yang mencurigakan PJS. Iya. Bau-bau kena lagi nih kayaknya. Bau-bau berapa ya? Berawal dari ngobrol sama Kati. Iya. Terus tiba-tiba kok gue ditarik. Lah tiba-tiba jadi PJS. Iya. Salah nih gue ikut kegiatan terus ya kan. Ikut rapat terus gitu. Ya udah. Mungkin itu aja dari kita pada hari ini. Pertama-tama gue sebelum gue tutup, gue pengen ngingetin ke kalian buat subscribe ya kan di Gumatika IPB, dan juga jangan lupa buat ngefollow di Gumatika IPB, dimana nanti biasanya kita bakalan ada survei buat nanya kalian tuh pengen topik apa aja sih, kalian pengen narasumber apa aja sih. Ini pun juga narasumber terbaik ini yang kita dapatkan dari Morse ya kan. Yang lain kurang baik ya. Bukan saya ngomong. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap anggota Morse yang lain, dia yang bilang. Dia yang bilang ya. Yang di belakang Segala- kamera tuh agak Hati-hati aja wih. Segala jenis caci dan maki boleh dilimpahkan. Gak canda guys. bercanda. Nah, tapi pun juga bisa kalian misalnya pengen narasumber siapa, Bang Farhan Aziz, bisa kita panggilin guys. Mau siapa aja, Bu Teduh kita panggilkan juga bisa. Pak Jokowi bisa, Pak Jokowi. Realistis dikit lah ya. Ya udah, Messi. Jawaban saya kepada pertanyaan itu, ya enggak tahu. Tanya saya. Ya. Messi aja bisa nggak Messi? Bisa, mungkin nanti Messi ya ke depannya ya, mudah-mudahan ya. Oke, untuk itu gue berterima kasih kepada kalian yang udah dengerin sampai akhir.
kita bakalan ketemu di Pomet selanjutnya, and see ya, bye.